Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Islam bolehkan hiburan, tapi haramkan permainan yang dicampuri judi. Islam memperbolehkan hiburan, tetapi mengharamkan setiap permainan yang dicampuri dengan judi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, sekalipun hiburan dan permainan itu diperbolehkan oleh Islam, tetapi ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh si pemain. Dan sudah kita sebutkan terdahulu tentang sabda Nabi yang mengatakan, barang siapa berkata kepada rekannya, mari bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam bukunya yang berjudul Halal dan Haram dalam Islam, Syekh Al-Qaradawi mengatakan, tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seseorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun. Ujar Al-Qaradawi dalam buku yang diterjemahkan Muammal Hamidi tersebut. Hikmah larangan judi. Al-Qaradawi menjelaskan di balik larangan judi ini ada terkandung suatu hikmah yang tujuannya tinggi sekali, yaitu 1. Hendaknya seorang muslim mengikuti sunnatullah dalam bekerja mencari uang, dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluan-pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya, dan tunggulah hasil musabab dari sebab-sebabnya. Sedang judi di dalamnya termasuk undian, dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembagian, sedekah, dan angan-angan kosong, bukan bergantung kepada usaha, aktivitas, dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan Allah, serta perintah-perintahnya yang harus dituruti. 2. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karena itu, tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai yang telah disyariatkan, atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambilnya dengan jalan judi adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil. 3. Tidak mengherankan kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri. Kendati nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan, sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan yang merampas. Sedang yang kalah apabila diam, maka diamnya itu penuh kebencian dan mendongkol. Dia marah karena angan-angannya tidak dapat tercapai. Dia mendongkol karena taruhannya itu sial. Kalau dia ngomel, maka ia mengomeli dirinya sendiri karena derita yang dialami dan tangannya yang menaruhkan taruhannya dengan membabi buta. 4. Kerugiannya itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulanginya lagi. Barangkali dengan ulangan yang kedua itu dapat menutup kerugiannya yang pertama. Sedang yang menang karena didorong oleh lezatnya menang, maka ia tertarik untuk mengulanginya lagi. Kemenangannya yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Sama sekali dia tidak ada keinginan untuk berhenti. Dan semakin berkurang pendapatannya, semakin dibabuk oleh kemenangan, sehingga dia beralih dari kemegahan kepada suatu kesusahan yang mendebarkan. Begitulah berkaitnya putaran dalam permainan judi, sehingga hampir kedua putaran ini tidak pernah berpisah, dan inilah rahasia terjadinya pertumpahan darah antara pemain-pemain judi. 5. Oleh karena itu, hobi ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan juga pribadi manusia. Hobi ini merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan si pemain-pemainnya menjadi manusia yang tamak. Mereka mau mengambil hak milik orang, tapi tidak mau memberi.
menghabiskan barang tapi tidak dapat berproduksi. Selamanya pemain judi sibuk dengan permainannya, sehingga lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, kewajibannya akan diri, kewajibannya akan keluarga, dan kewajibannya akan umat. Tidak terlalu jauh kalau orang yang asyik hidangan hijau, menurut istilah yang mereka pergunakan, itu akan berani menjual agamanya, harga dirinya, dan tanah airnya demi permainan judi. Kecintaannya terhadap hidangan ini akan mencabut kecintaannya terhadap barang lain atau nilai apapun. Hidangan ini dapat menaburkan benih permainan judi dengan segala macam cara, sampai pun tentang harga dirinya, keyakinannya, dan bangsanya akan rela dikorbankan demi terlaksananya pekerjaan yang sia-sia ini. Arak dan judi. Betapa benarnya dan indahnya susunan Al-Quran yang mengkaitkan arak dan judi ini dalam suatu rangkaian ayat dan hukumnya, sebab bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air, dan moral adalah sama. Pecandu judi sama dengan pecandu arak. Bahkan jarang sekali didapat salah satunya raja, yang lain tidak. Betapa benarnya Al-Quran yang telah menjelaskan kepada kita bahwa arak dan judi adalah salah satu daripada perbuatan syaitan, dan kemudian diikutinya dengan menyebut berhala dan aslam serta ditetapkannya kedua hal tersebut sebagai perbuatan yang najis dan harus dijauhi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya arak dan judi adalah berhala dan aslam adalah kotor, berasal dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu jauhilah supaya kamu beruntung. Sesungguhnya syaitan hanya bermaksud akan menjatuhkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui arak dan permainan judi, serta akan menghalangi kamu dari ingat kepada Allah dan sembahyang. Oleh karena itu, apakah kamu mau berhenti?" Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.